Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di part ke-11 di segmen 17 langkah. Jadi pelajaran ke-11 yang aku dapatkan di usia aku yang ke-17 itu adalah meluaskan sayap dakwah itu antara pilihan dan juga tantangan. Jadi setelah aku mondok selama 3 tahun, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari pondok dan melanjutkan sekolah di luar pondok, yakni di sekolah gitu kan ya, Madrasah Aliyah Negeri di kotaku. Ketika aku mengambil keputusan tersebut, pasti banyak pihak yang bertanya-tanya gitu kan ya, baik dari guru aku di pondok, baik teman-teman aku gitu kan ya. Ada yang bertanya, ada yang seolah menjatuhkan, kemudian ada yang istilahnya mengatakan bahwa emang kamu sanggup gitu kan ya, di tengah terpaut ujian, kemudian kamu nanti bakal sanggup dengan prinsip-prinsip pergaulan yang mungkin gak sesuai dengan prinsip-prinsip kamu kayak gitu kan ya. Kemudian aku di situ cuman menjawab, tolong doakan aku untuk istiqomah dan senantiasa berada di jalan dakwah gitu kan. Banyak gitu yang pihak-pihak yang akhirnya melemparkan stigma negatif, akhirnya berpandangan negatif terhadap keputusan yang aku buat gitu. Padahal sebenarnya keputusan ini bukan keputusan mentah yang aku ambil tiba-tiba gitu. Ini adalah keputusan bulat gitu kan ya, antara aku dan orang tua aku dan beberapa guru-guru aku yang lain. Karena juga dari aku pribadi gitu kan, ketika aku berada di lingkungan pondok, aku berada di lingkungan yang terjaga, aku berada di lingkungan yang untuk taat itu memang sudah dikondisikan. Tapi aku pengen nyoba gitu loh, aku pengen nyoba, udah kuat gak sih sebenarnya aku, ilmu-ilmu yang udah aku dapetin, sakofa-sakofa yang udah aku dapetin, itu tuh berpengaruh gak sih terhadap cara pandang aku, berpengaruh gak sih terhadap bagaimana aku mandang orang lain gitu. Karena banyak aku saksikan gitu ya, beberapa orang yang ketika dia udah memiliki ilmu agama yang mumpuni gitu kan, gak jarang dia malah merendahkan orang lain, dia malah meremehkan orang lain. Disclaimer dulu, ini bukan semua orang, tapi ada beberapa orang aja ya. Aku nggak pengen jadi orang itu berpandangan bahwa orang yang paham agama itu orangnya eksklusif, orangnya tertutup, dan orangnya nggak mau menerima kehidupan dunia luar kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar pondok. Ya walaupun dengan segala cobaan, dengan segala ujian, dan dengan segala rintangannya gitu kan. Sampai akhirnya di satu titik ya aku kayak merasa oke, ini pilihan aku, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya, dan setiap pilihan itu ada tantangannya gitu. Dan aku harus bisa untuk menaklukkan itu. Dan dimulailah ketika aku harus memakai seragam olahraga. Teman-teman tahu seragam olahraga di sekolah negeri gitu kan, bahkan madrasah aliyah yang negeri gitu kan itu juga memakai celana. Sedangkan yang kita tahu gitu kan ya, sependek pengetahuan aku, Allah memerintahkan kepada muslimah yang telah balik 2 pakaian yang Allah wajibkan gitu, yakni jilbab dan kerudung. Jilbab itu di surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 itu tentang kerudung. Jadi jilbab dan kerudung itu apa? Jilbab itu adalah pakaian langsung gitu kan ya, seperti terowongan yang dia tidak terpotong, tidak ketat, tidak nerawang, intinya tertutup gitu. Dan kerudung itu adalah kain yang menjulur dari kepala hingga batas dada itu minimal. Iya teman-teman bayangin kayak, aduh ini nggak mungkin dong gitu kan ya, aku pakai celana. Akhirnya bismillah kita sambung itu baju, kita sambung jadi baju kaos olahraga gitu kan ya, yang lengan panjang. Itu aku sambung dengan rok hitam. Kebetulan kerudungnya itu kerudung hitam gitu dari sekolah. Aku sambung dengan rok hitam. Nah di situ di hari pertama itu banyak banget banyak pasang mata gitu kan, yang melihat dengan sinis, kemudian melihat dengan kayak tatapan mencemooh kayak gitu kan. Bahkan ada yang kayak bener terang-terangan kayak, Dek ngapain pakai kayak gitu, ya udah di sana aja, kalau mau pakai di luar aja gitu-gitu kan. Ya aku buka gimana ya, sebenarnya kesulitan-kesulitan itu udah ada di pikiran aku gitu kan, tapi tetap aja kan dalam pelaksanaannya itu bakal berat banget. Aku kayak sampai ya Allah bismillah kuatin aku gitu kan ya, kuatin aku karena
memang seberat itu ternyata gitu. Karena juga selain itu ya, aku juga berpikir kalau misal nanti gitu aku kuliah, aku nggak akan terlalu kaget gitu, karena aku udah bersinggungan juga dengan dunia luar. Nah kemudian sampai akhirnya ya itu sih memang salah satu rencana aku untuk keluar dari pondok ya, karena aku ingin mencoba untuk survive di dunia yang sebenarnya, di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk taat gitu. Kalau di pondok kan udah ada kebiasaan ya, untuk tahajud, untuk sholat duha, untuk tadarus bareng, kemudian murojaah bareng, itu kan emang udah di setting gitu kan, udah di timing gitu. Kalau di kehidupan kita di rumah, otomatis kita harus manajemen waktu itu secara mandiri, secara pribadi gitu kan. Itu adalah PR tersendiri sih buat aku. Aku awal-awal keluar dari pondok emang lumayan kacau lah waktu yang aku gunakan gitu. Tapi perlahan ya, namanya kita perlu pembiasaan gitu kan. Kita perlu pembiasaan, kita perlu untuk terus-menerus konsisten gitu ya. Alhamdulillah makin kesini makin mudah. Ya alhamdulillah akhirnya banyak gitu hal yang bisa aku dapetin gitu. Karena juga kalau misal aku bertahan di situ gitu kan, bertahan di pondok, aku bukan bilang pondoknya jelek, enggak sama sekali, karena pondok itu juga ngajarin aku banyak hal sebagaimana yang aku terangin di video sebelumnya, ngajarin banyak hal gitu kan. Tapi aku ngerasa aku nggak berkembang di situ. Aku ngerasa aku nggak nge-upgrade diri aku nggak bisa meng-upgrade kemampuan dan skill yang aku miliki gitu, karena terbatas gitu kan. Dan karena ya apa ya, ya kita dibatasi gitu loh, jadi nggak bisa sebebas itu, karena memang ya namanya setiap tempat kan punya aturannya dan kita harus menaati itu gitu. Jadi ya udah akhirnya dengan pilihan tersebut aku keluar dari pondok. Ya walaupun banyak sih teman-teman yang kayak menyayangkan gitu, guru-guru yang menyayangkan, asatidzah yang mengatakan kenapa mbak kok nggak lanjut mondok, sayang. Terus kakak kelas aku ada yang bilang kalau mondoknya cuma SMP aja itu nggak dibilang mondok loh gitu kan, ya tau nggak bisa dibilang mondok, itu cuma gini-gini aja. Ya aku iyain aja gitu kan, karena aku nggak punya argumen bantahan. Tapi sebenarnya ini pilihan aku dan nggak semua orang bisa memahami gitu ya kan ya, setiap pilihan yang kita ambil, karena ya yang bakal menjalani hidup itu kan kita gitu. Karena ya jadi memang udah seharusnya sih kita istilahnya itu bisa untuk tanggung jawab terhadap diri kita gitu. Jadi gitu sih ya, alhamdulillah akhirnya ya, walaupun mungkin beberapa hubungan dengan beberapa temen itu agak sedikit renggang ya, karena aku keluar dari pondok, dan oke lah guys gitu. Kita nggak bisa untuk maksa semua orang suka sama kita nggak bisa maksa semua orang untuk aware sama kita gitu. Ya udah kita, karena kan Allah tuh nggak menilai sikap orang lain ke kita, tapi sikap kita ke orang lain gitu kan ya. Jadi ya udah, kalau misal itu aku belajar bahwa ya udah gitu, kalau misal ada orang yang jahat, ada orang yang nggak setuju dengan kita, ya udah itu hak dia. Kalau misal dia setuju juga itu hak dia gitu, kita nggak punya hak untuk mengintervensi apapun keputusan dia gitu. Jadi ya itu sih, memang banyak tantangannya, tapi aku juga belajar banyak hal dari orang luar gitu. Karena juga ternyata aku banyak dapetin ilmu juga dari orang-orang yang awam ya, maksudnya yang mungkin di mata sebagian orang yang udah belajar lebih, mereka tuh nggak ada apa-apanya, tapi ternyata aku dapetin ilmu dari mereka. Dan bahkan mungkin ya kan ada stigma-stigma mungkin yang aku sampaikan kalau nggak salah di segmen aku yang satunya lagi, yang dibincang pikiran. Di segmen tersebut yang di santri tapi kok gini gitu kan. Nah itu aku jelasin kan ada beberapa oknum santri yang memang tidak mencerminkan jati diri santri itu sendiri gitu kan. Ada teman aku yang aku bilang kan, kamu nggak mondok gitu kan, dan dia bilang kan biasanya kalau anak-anak luar tuh kan
keluar malam itu biasa gitu kan. Dia tuh nggak keluar sampai malam gitu, tapi dia bilang percuma nih kalau aku mondok tapi aku masih nakal, dia bilang gitu. Sedangkan nakalnya dia itu keluar gak pernah sama lawan jenis, gak pernah main malam gitu kan. Aku kayak jadi wah keren sekali nih pemikirannya gitu kan. Dan dia memang sih pola pikir kita dibentuk dari bagaimana pembinaan kita, tasib kita gitu kan. Kemudian bagaimana orang tua kita mendidik kita, itu sih yang penting gitu. Karena memang keluarga itu adalah pondasi pertama gitu ya, sekolah pertama buat anak-anaknya. Jadi ya, dan ya alhamdulillah gitu, Allah masih jaga aku, masih mengistiqomahkan aku gitu. Karena kalau tanpa Allah aku nggak ada apa-apanya. Aku bisa kayak sekarang, aku bisa untuk survive di dunia yang kacau, ya itu karena Allah juga, Allah yang istiqomahkan, Allah yang tetapkan aku di sini. Jadi ya doaku cuma satu, semoga Allah tetap istiqomahkan aku di jalan dakwah ini. Karena ya kita tahulah makin rusaknya zaman, makin rusaknya lingkungan gitu, kita butuh agen-agen perubahan yang bisa mengguncang dunia. Oke, mungkin sekian di part kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.